Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat MUN dimanapun berada pada hari ini. Saya yakin dan percaya di dalam pertolongan Tuhan ada sukacita di dalam hati setiap kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini mari kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Lewat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Ketika kami menjalani hari-hari kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik, kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu yang mulia ya Tuhan, lewat mulut kami, lewat hati kami. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, ketika kami datang beribadah kepada Engkau, menaikkan setiap pujian penyembahan kami beroleh sukacita surgawi. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini adalah kesempatan yang terbaik kita datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya karena Dia layak menerima pujian penyembahan kita. Disembah
Hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang pantas untuk kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian ya Tuhan. Nama-Mu termulia Tuhan. Karena Engkau adalah harapan kami Tuhan. Kau memegang hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tempat harapan kami Tuhan. Karena Engkau memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tacia Ping An. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini, dan Tuhan menolong setiap kami yang beribadah mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Ya, pagi hari ini kembali kita berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mau kita renungkan dengan tema perjuangan melawan diri sendiri. Saya ambil dari Yakobus 4 ayat 1-6. Mari kita baca bersama dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian kita baca dalam bahasa Mandarin. 我们用印尼文的先来念。
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 用中文的我们一起来念雅各书第4章第1节到第6节。你们中间的称赞斗殴是从哪里来的呢？不是从你们百体中战斗的这是以来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒、忧、斗殴、称赞，也不能得。你们得不着，是因为你们不求；你们求也不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的眼泪中。你们是这些淫乱的人啊，岂不这以是属为有，就是以神为地吗？所以凡想要以是属为有的，就是以神为地了。你们相经上所说的是突然的吗？神说，这主在我们里面的灵是怜爱这已读吗？但他这更多的恩典，所以经上说，神阻挡骄傲的人，是恩给谦卑的人。Ya, di dalam diri seorang Kristen yang benar-benar bertobat masih berhadapan dengan 3 hal yang terus-menerus menyerang. Apa ketiga hal itu? Yang pertama adalah keinginan daging, roti, yang masih melekat pada tubuh jasmani kita. Yang kedua, tawaran kesenangan dunia yang terus-menerus menggoda lewat panca indera kita. Dan apa yang ketiga yang kita sering diserang, juga gesekan-gesekan yang terjadi di antara sesama umat Tuhan. Dari ketiga serangan ini yang terberat adalah serangan dari keinginan daging yang ada pada diri kita sendiri. Ya, serangan dari diri kita sendiri didominasi oleh keinginan hawa nafsu. Ada seorang berkata,
Saya sudah jadi orang Kristen di sepanjang hidup saya, tetapi saya terus-menerus kecewa pada diri sendiri. Mengapa saya merasa selalu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang saya tahu seharusnya saya harus lakukan. Setiap kalau ada KKR, saya pasti bertobat, angkat tangan dan maju ke depan untuk didoakan. Dan saya termasuk orang yang boleh disebut petobat langganan. Setiap ada KKR saya pasti bertobat. Saya pasti minta didoakan. Tidakkah Allah lelah melihat saya? Tidakkah Allah capek melihat saya? Selalu bertobat, berdosa lagi. Bertobat, berbuat dosa lagi. Saudara-saudari, itulah pergumulan manusia. Juga pernah dialami oleh Rasul Paulus. Maka dia berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Katanya, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Di Roma 7 ayat 15. Namun inilah kabar baiknya. Kita tidak perlu harus berkutat dalam jerat kekecewaan. Paulus dalam Roma 8 mengatakan, jalan keluarnya adalah berhenti berfokus pada hukum Taurat dan mulai memusatkan perhatian kepada Yesus. Ya, dengan kekuatan diri kita sendiri, pasti kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal yang kita mau lakukan, yang kita anggap itu baik. Kalau kita berbuat sesuatu kita sadar, oh saya salah, saya mau bertobat, tapi saya nggak mampu. Kenapa saya selalu melakukan kesalahan yang berulang-ulang? Kenapa saya selalu masuk ke lubang yang sama? Saudara-saudariku, sebaliknya kita harus punya perhatian kepada Yesus. Kita mau bersandar kepada kepintaran diri kita sendiri, kita pasti tak mampu. Banyak orang gagal kalau tidak ada Yesus yang menuntun hidupnya. Tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya, di dalam dirinya, memimpin dia kepada kebenaran firman. Saudara, kita harus memusatkan perhatian kita kepada Yesus. Dia sanggup memimpin kita. Pribadi yang menunjukkan belas kasihan kepada kita. Dan berserah pada karya Roh Kudus yang mengubah kita. Jadi kita tidak boleh bersandar kepada diri kita sendiri kalau kita mau berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita berfokus pada hukum Taurat, kita terus-menerus diingatkan bahwa kita tidak akan pernah menjadi cukup untuk layak menerima anugerah Allah. Namun ketika kita berfokus pada Yesus, kita akan semakin menjadi seperti Dia. Ada kadang kita merasa kita terjebak dalam usaha untuk menjadi lebih baik. Lalu gagal, putus asa, dan menyerah. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Kita katakan, Tuhan tolonglah. Tolonglah saya untuk bersandar kepada anugerah-Mu dan mendekat kepadamu. Sehingga aku dapat mengubah hatiku. Jadi kita harus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kita jangan pusatkan perhatian kita kepada diri kita sendiri. Kita pusatkan kepada Yesus.
perhatian kita, yang sanggup mengubah kita, yang sanggup menuntun kita kepada kebenaran. Mari, yang pertama tadi godaan apa? Godaan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita harus menang atas godaan itu? Yaitu bersandar kepada Yesus. Perhatian kita, fokus kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, apa serangan yang terus-menerus menyerang hidup kita? Tawaran kesenangan dunia yang terus menggoda lewat panca indera kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的英语、眼目的轻语、不谨慎的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的轻易都要过去，唯独遵行神的旨意的，是永远长存。" Saudara, kata dunia atau kosmos dapat menunjukkan segala yang ada di tingkat materi. Ini memang adalah Allah ciptakan. Tidak ada maksud negatif, tetapi seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Allah memang mengutus anaknya, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal ke dalam dunia. Selain itu, kata dunia dapat menggambarkan orang yang tinggal di dalam dunia, bahkan yang dikasihi Allah. Dan dunia yang dikemukakan Yohanes di sini bukan termasuk semua orang yang dibicarakan ini. Maka artinya bukan menghendaki orang Kristen menjauhi dunia dan orang yang di dalamnya. Jadi kalau kita mau bertobat, bukan kita harus menjauhi dunia. Bukan kita harus tinggalkan teman-teman kita untuk pergi bertapa. Tidak. Dan Allah mengatakan Dia mau kita tetap punya sahabat. Kita tetap di mana saja bisa menjadi terang Tuhan. Sehingga terlebih Tuhan menciptakan kita. Tuhan mau melindungi kita dan melindungi alam semesta dan setiap orang yang ada di dunia. Demikian juga Yesus menunjukkan bagaimana Ia menyayangi manusia di dunia dan alam. Ya, Yohanes menyebut ada 3 alasan mengenai perintah untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, orang jika mengasihi dunia, maka di dalam dia tidak ada hati mengasihi Bapa. Betul enggak? Kalau kita mengasihi dunia, maka di dalam kita tidak ada hati untuk mengasihi Bapa. Yohanes bukan meletakkan mengasihi dunia dan mengasihi Bapa dalam proses progresif, pertumbuhan pengalaman rohani. Ya, bukan jika lebih banyak orang mengasihi dunia, maka kurang mengasihi Allah. Tetapi mengatakan bahwa kedua hal tidak dapat
ada secara bersamaan. Ya, karena semua kefasikan di dunia ini, yang kedua, semua kefasikan yang ada di dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semuanya bukan berasal dari Bapa. Bukan. Bukan saja keduanya tidak dapat berada bersamaan. Bahkan semua kefasikan ini adalah memusuhi Allah dan memusuhi anak-anak Allah. Ya, yang ketiga, dunia ini dan semua hawa nafsu keinginannya, semuanya itu akan lenyap. Hanya yang mentaati Allah, mentaati kehendak Allah yang bisa ada sampai kekal. Ya, puji Tuhan. Yohanes memberikan 3 alasan, 3 buah contoh tentang hal dunia. Ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara-saudariku, ini terus menggoda kita. Keinginan daging. Di sini daging adalah menunjukkan sifat umat manusia yang dirusak oleh dosa dan keinginan untuk melawan, melanggar kehendak Allah. Yang kedua, keinginan mata kita. Bukan menitik beratkan pada menggunakan mata pada benda-benda yang disukai, tetapi adalah memakai penglihatan mata untuk memuaskan nafsu keinginan dalam hati. Yohanes dengan jelas menunjukkan hal-hal yang memuaskan diri sendiri itu adalah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya apa? Hiburan yang merusak moral. Banyak sekarang. Dan keangkuhan hidup. Dapat diartikan kemuliaan palsu dalam hidup. Manifestasi memuji kehebatan diri sendiri. Kesombongan dalam hidup. Atau semua yang berkaitan dengan penilaian, pengakuan dari diri atas hidupnya sendiri. Saat orang kehilangan percaya diri, saat orang kehilangan rasa aman terhadap kehidupannya sendiri, maka akan memakai berbagai macam cara untuk merias diri sendiri. Memamerkan diri sendiri untuk menutupi kekurangannya. Maka dalam bahasa Yunani kuno, kata kesombongan itu dijelaskan sebagai berpose palsu, berlagak hebat dikatakan. Atau melebih-lebihkan memuji diri sendiri hebat. Ada enggak orang yang begitu? Ada ya. Ya, mengapa kita berjalan dalam kelemahan ini? Dan kita ingin bagaimana saya boleh keluar dari godaan ini. Dari keinginan daging, keinginan mata. Dari keangkuhan, kesombongan hidup. Bagaimana? Apa jalan keluarnya? Saudara, kita harus berjalan di dalam terang Allah. Kita harus bersandar kepada Yesus. Dengan kemampuan diri kita sendiri kita tidak sanggup. Mengapa kita berjalan di dalam terang Allah akan mampu menang atas semua nafsu keinginan ini? Karena orang yang ada di dalam terang Allah semuanya dikasihi Allah. Mengetahui nilai dan makna kehidupan diri sendiri. Terlebih memiliki iman dan arah tujuan akhir dari hidup. Ini adalah cara menang atas pencobaan dunia. Jadi saat manusia dunia mengejar nama,
mengejar keuntungan, mengejar kegembiraan dalam dosa, untuk memadati lubang kekosongan hidup. Kehidupan orang Kristen yang sederhana, namun penuh rasa berkecukupan, adalah kesaksian yang paling indah. Saudara-saudariku, ini menunjukkan kepada kita semua manusia dunia bahwa di dalam Kristus dapat memperoleh sukacita yang paling besar. Di dalam Kristus kita dapat memperoleh sukacita yang paling besar. Jadi semua kita butuh Yesus Kristus. Ya, namun jika kita mengikuti hal dunia, mengikuti arus terseret ombak diri kita dengan daging, mata, dan kesombongan dibandingkan dengan dunia, dibandingkan manusia dunia, maka kerajaan Allah terlihat tidak ada daya tariknya bagi orang dunia. Jika kita terasimilasi menjadi sama dengan manusia dunia, maka tidak dapat menampilkan daya tarik kerajaan Allah kepada orang lain. Saudara-saudariku, bagaimana cara menang atas pencobaan dunia? Kita harus berjalan dalam terang Allah. Kita harus berjalan dalam terang Allah, yang artinya keharusan untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, itu yang kedua tadi, yaitu godaan dunia dari panca indera kita. Yang ketiga, gesekan-gesekan yang terjadi di antara sesama umat manusia. Ya, kita hidup sosial, ya, bersosial. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Termasuk juga kita hidup bergereja. Ya, dikatakan di Alkitab Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, karena di dalam hidup pasti ada gesekan-gesekan. Ya, Alkitab Mandarin mengatakan tie mo chu ren lai, pengyou xiang gan. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, penderitaan, tekanan, himpitan, dan berbagai gesekan yang terjadi umumnya, kita meresponnya secara negatif. Menyalahkan keadaan. Kita menyalahkan orang lain. Bahkan berani menyalahkan Tuhan. Padahal ada kalanya Tuhan memakai situasi dan orang-orang di sekitar kita sebagai sarana memproses, membentuk, dan mendewasakan. Ya, di dalam hidup kita pasti ada gesekan-gesekan dengan sesama kita, ya kan? Ya, banyak orang-orang di gereja juga sering bertengkar, ya kan? Banyak orang-orang di gereja juga sering ada yang membenci satu dengan yang lain. Bukan sebaliknya. Saudara-saudariku, Alkitab sudah mengatakan, dan Tuhan juga beri jalan keluar. Dia tahu, Allah tahu, kita hidup di dunia ini bersosialisasi. Dan kita hidup di dunia ini bisa saja menemukan masalah-masalah. Kita bisa saja tidak ada kecocokan satu dengan yang lain. Sehingga dikatakan di Amsal tadi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, Alkitab menggambarkan proses ini seperti besi
menajamkan besi. Ketika besi menajamkan besi, itu pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang melukai dan menimbulkan api. Pernah kita lihat ya, besi digesek dengan besi akan keluar api. Api berbicara tentang apa? Emosi, kemarahan, sakit hati, kepahitan, kejengkelan, kebencian, dan berbagai luka yang menyakitkan. Saudara-saudari, di gereja juga ada terjadi. Saling menyakiti, saling menyindir, saling menjelekkan melalui peristiwa atau hubungan dengan orang-orang sekitar. Sesungguhnya Tuhan sedang menggarap kita. Karena Dia adalah Sang Penjunan yang tahu persis cara membentuk hidup manusia. Kita diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tahu bagaimana ciptaannya ini, kita ini dibentuk olehnya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Di Yeremia 8 ayat 14. Tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya kita semakin matang. 上帝要我们更成熟. Kita semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan dan semakin serupa dengan Kristus. Karena itu kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk setiap masalah atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya pandemi yang berpanjang ini. Tuhan sedang membentuk kita. Sang Penjunan mau membentuk kita melalui masalah, peristiwa, apa yang kita alami saat ini. Tuhan mau punya tujuan agar kita lebih baik, agar kita lebih kuat, agar kita lebih tahan banting, agar kita lebih bersandar kepada Dia. Kita butuh Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan mau membentuk kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan masih menyayangi kita. Tuhan sungguh sangat menyayangi kita semua. Sehingga kita semua ini adalah biji matanya. Dia sayang. Dia pelihara kita, Dia lindungi kita, sehingga kita ada saat ini. Sebagaimana kita ada, kita patut bersyukur untuk setiap masalah. Kita patut bersyukur untuk pandemi ini. Boleh kita alami, boleh kita rasakan. Ini terjadi dalam hidup kita saat ini. Termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan atau mengkambing hitamkan orang lain ketika harus melewati proses ini. Kita nggak perlu mengatakan, oh ini buatan Amerika, ini karena Cina, ini karena negara mana sehingga ada COVID-19 ini. Sumbernya kita salahkan orang lain. Kita kambing hitamkan orang lain. Saudara, kita mau bersyukur untuk semua yang kita bisa alami. Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Meskipun mereka telah menyakitinya. Meskipun mereka telah membuat hidupnya sangat menderita.
Bahkan bisa berkata, Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, 我们用中文的来念。从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。Saudara, sering kita berpikiran bahwa dengan membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah secara otomatis dapat membuat kita dewasa rohani. Lalu kita mengeksklusifkan diri dan tidak mau bergabung, tidak mau bergaul dengan orang lain untuk menghindari gesekan dengan sesama. Itu salah. Ya, sering orang berkata, "Oh, ini di gereja banyak sekali tukang masalah ini, tukang ceritain orang lain. Saya tak mau bergabung dengan dia. Saya nggak mau berteman dengannya. Saya hindari jauh-jauh. Kalau dia ada di sana, saya tak mau masuk." Saudara, bukan kehendak Allah kita mengeksklusifkan diri kita. Kita menganggap diri kita orang yang suci, orang yang tidak pernah berbuat salah. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan mau kita tetap bisa bergaul dengan siapa saja. Karakter kita justru terbentuk ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Ya, saat itulah kita mengalami apa? Penajaman. Ya, proses penajaman bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan melalui siapapun. Kan? Kalau ada orang yang kita tahu cerewet, tukang masalah, tukang ceritain orang, ya kita bisa nasihati, kita tegur, kita nasihati. Berarti kalau dia bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, ya kita sudah menangkan dia untuk Kristus. Kita sudah jadi terang. Kita sudah melakukan kehendak Allah. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi proses penajaman bisa terjadi dimanapun. Bisa terjadi kapanpun. Dan bisa terjadi melalui siapapun. Ya kan? Ya. Orang yang menang adalah orang yang berhasil mengalahkan hawa nafsu dari diri sendiri. Dalam kitab Yakobus, tadi kita baca akibat-akibat yang ditimbulkan karena hawa nafsu yang tidak terkontrol. Tadi dikatakan di firman Tuhan yang kita baca tadi. Di dalam Yakobus 4 ayat 1-6, dari mana datangnya sengketa, pertengkaran, dari mana? Saudara, kita mau lihat. Di dalam Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, karena itu apa? Persekutuan dengan sesama menjadi terhalang. Karena apa? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu menimbulkan pertengkaran, perselisihan dan percekcokan, perbantahan, perpecahan. Misalnya jemaat di mana? Di Korintus yang hidup dalam perselisihan. Sampai sekarang juga ada gereja yang jemaatnya dalam perselisihan. Sehingga, saya pindah ke gereja lain lah. Saudara, itu bukan kehendak Allah.
kita tetap melalui semua ini, kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Jadi yang pertama tadi, persekutuan dengan sesama menjadi terhalang. Karena apa? Bertengkar, bersengketa, berkelahi. Karena apa? Hawa nafsu kan? Yang kedua, jawaban doa menjadi terhalang. Di ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, dikatakan, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa, dikatakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudari, karena hawa nafsu tidak bisa berdoa. 1 Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi doa jangan digunakan dengan tujuan sesuatu yang hendak memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau kita tidak mau doa kita terhalang, bagaimana caranya? Ya, kita harus mempunyai hati yang tenang. Kita harus bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Kalau ada sengketa, ada pertengkaran, kita baikan dulu. Kita nggak usah simpan dendam sampai matahari terbenam. Kita masih benci kepada orang lain. Kita masih tidak bisa memaafkan orang lain. Jadi kita harus berbaikan dulu. Saudara-saudariku, itulah supaya kita semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita mau, semua kita tahu kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, persekutuan dengan Tuhan menjadi terhalang. Ya, karena hawa nafsu juga. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Hawa nafsu menjadikan orang tidak setia dengan Tuhan. Ingat Simpson. Ya, anak-anak sekolah minggu pasti ingat Simpson. Orang yang kuat, yang hebat. Dia berkeinginan untuk memuaskan hawa nafsunya dan memamerkan kekuatannya di hadapan Delila yang dicintainya. Hawa nafsu membuat manusia menjadi musuh Allah dan menjadi sombong. Akhirnya Simpson juga mati ya di tangan wanita. Saudara-saudari, perjuangan melawan diri sendiri adalah sesuatu yang perlu terus diperjuangkan guna menjaga hubungan antar sesama, keefektifan doa dan hubungan dengan Tuhan. Jadi ingat, tema yang kita renungkan hari ini apa? Perjuangan melawan
diri sendiri. Perjuangan melawan diri sendiri. Ada satu lagu, ku ada 3 musuh. Musuh yang pertama apa? Ku ada 3 musuh, ialah ku sendiri. Diri kita sendiri, musuh yang paling sering menggoda, yang membuat kita lemah, yang membuat kita jatuh. Jadi kita mau menang, kita mau mengalahkan hawa nafsu diri kita sendiri. Kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan. Kita harus berjuang terus guna melawan diri sendiri. Adalah sesuatu yang terus perlu kita perjuangkan untuk menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya doa kita juga didengar oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Allah yang menjadi sumber hidup bagi diri kami. Sehingga Tuhan mengingatkan kami pada hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa kami perlu melawan hawa nafsu diri kami sendiri. Tuhan, kami tahu perjuangan melawan diri sendiri adalah sesuatu yang perlu terus diperjuangkan guna menjaga hubungan kami dengan sesama kami, keefektifan doa kami, dan menjaga hubungan kami dengan Tuhan pencipta kami. Tuhan, kami butuh Engkau yang terus memimpin hidup kami, yang menuntun kami, dan Roh Kudus tetap di dalam hidup kami. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Dalam masa-masa sulit yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menerus memberkati semua kami. Jemaat GMI Muen yang Tuhan sangat kasihi, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan menolong dan campur tangan, baik untuk kesehatan, baik untuk usaha pekerjaan dan semua mata pencaharian. Tuhan sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Sehingga pada masa-masa sulit ini, semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu dapat tetap mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. 我们来念主祷文. Mari kita doa Bapa kami bersama. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，是我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们来领受神的祝福， kita menerima berkat dari Tuhan。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tajia Ping An. Ya, selamat beribadah secara online. Pada hari ini kita masih belum bisa beribadah bersama karena zona merah
masih di kota kita. Jadi kita terus-menerus berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing, berkumpul dengan seisi keluarga kita. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Walaupun dalam masa new normal orang-orang begitu bebas untuk keluar, dan kita harus berjaga-jaga juga. Kita harus menjaga kesehatan kita. Jika kita ada demam, batuk, pilek, kita jangan keluar. Dan kita di rumah saja. Ya, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu juga yang punya permasalahan, yang mau didoakan, boleh sampaikan kepada saya. Baik melalui telepon, melalui WA, boleh dikatakan pokok-pokok yang doa yang mau kita doakan bersama. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti persekutuan doa di Zoom Cloud Meeting pada hari Rabu jam 8 malam. Ya, 我们有祷告会ya 8点星期三晚上. Ya, jadi kita boleh ikut berdoa melalui Zoom. Bapak Ibu juga semua tetap beribadah kepada Tuhan, tetap menjaga kesehatan, dan ingat Tuhan memberkati kita semua. Tuhan beserta dengan kita semua karena Tuhan sangat menyayangi kita. Jadi semua yang kita alami saat ini, Tuhan mau membentuk kita menjadi umatnya yang lebih setia kepadanya. Amin. Shalom. Terima kasih sudah beribadah di dalam kebaktian online Gereja Metodis Muan. Saya yakin dan percaya ibadah pada pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat kami yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh ditransfer ke link di bawah ini, nomor rekening di bawah ini. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, God bless you. Keep singing it. I believe, I believe. Come on, how many believe tonight that nothing is impossible for our God? Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through,
I believe in you. I believe you can do all things. Then nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe. 'Cause I believe. I believe. Oh yeah, I can feel it. I believe. I believe. Woo! I believe. I believe. Yeah, yeah. I believe. I believe. We believe you can do all things. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Woo! I believe. 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 I believe in you. We believe in you, Jesus. We believe that nothing is impossible for you, Lord. Hey. Come on, that's it. Let's just keep praising him for all the things he is doing. Hallelujah. For what he's done, for what he's going to do. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus.